Assalamualaikum kedan-kedan, selamat datang lagi di channelnya Okezin. Gimana kabar kalian? Masih jomblo apa udah mendingan? Atau kalian udah punya pasangan tapi kalian tuh digantung kayak jemuran? Semoga kalian tuh baik-baik aja ya, oke? Di video hari ini aku bakal menceritakan nih ke kalian semua tentang sebuah keluarga yang mengadopsi anak kecil yang cantik tapi berujung menyeramkan buat si keluarga ini coy. Oke, kita bahas ya, kalian harus nonton sampai habis. Selamat menonton. Orang yang jomblo itu pasti akan menikah. Setelah menikah, mereka jadi keluarga. Setelah berkeluarga, mereka ingin punya anak. Berharap seorang anak itu jadi kebahagiaan buat keluarganya. Bahkan menjadi harapan mereka di masa yang akan datang. Tapi beda cerita dengan keluarga yang satu ini nih, yang bakal aku ceritakan ke kalian semua. Oke, kita lanjut ya. Awal mula kisahnya ini ada seorang wanita, dia bernama Christine, usianya pada saat itu tuh sekitar 45 tahun, dan suaminya itu bernama Michael Burnett, dan suaminya yang bernama Michael Burnett yang pada saat itu berusia 43 tahun. Pada saat kejadian, mereka ini masih berstatus suami istri ya coy. Kalau pada saat ini sebenarnya mereka ini udah bercerai. Nah, waktu di tahun 2010 nih, Christine sama Michael suaminya ini mutusin buat mengadopsi seorang anak perempuan. Nah, seorang anak perempuan ini namanya Natalia. Usianya 6 tahun dan si Natalia ini dia seorang anak yang berasal dari Ukraina. Jadi Christine dan suaminya ini orang Amerika Serikat. Nah, mereka ngadopsi anak nih terikut. Christine dan suaminya ini asal Amerika Serikat coy, dan mereka tuh ngadopsi si Natalia, anak yang berasal dari Ukraina. Sebelum diadopsi sama si Christine, Natalia ini ngaku kalau dia itu sebelumnya ditinggalkan gitu aja sama keluarganya. Dia itu harus terpaksa hidup sebatang kara dan menghidupi dirinya sendiri itu kurang lebih udah 3 tahun. Dan pada akhirnya dia ini diadopsi nih sama si Christine dan suaminya. Pada saat diadopsi nih, ternyata Natalia ini didiagnosa mengalami dwarfisme langka. Jadi buat kalian yang gak tahu apa itu dwarfisme, jadi dwarfisme ini adalah suatu penyakit kelainan yang membuat penderitanya ini tumbuh di bawah rata-rata. Jadi awal-awal diadopsi tinggi si Natalia ini cuma sekitar 19 cm dan dia itu lumayan sulit kali untuk berjalan. Nah, menurut dokumen yang beredar juga nih, si Natalia ini sebenarnya udah 2 tahun tinggal di Amerika Serikat. Jadi waktu itu dia tuh harus segera dapat keluarga yang harus mengadopsinya. Karena orang tua si Natalia yang sebelumnya nih, itu tuh ngebalikin si Natalia ini ke panti asuhan. Alasan kenapa orang tua Natalia sebelumnya itu ngebalikin si Natalia ke panti asuhan, itu pun sampai sekarang masih dirahasiakan. Oke, lanjut ya. Karena diadopsi Christine dan Michael suaminya, otomatis si Natalia ini kan jadi tinggal nih bareng Christine dan suaminya. Nah, awal-awal si Natalia ini tinggal di rumahnya Christine dan suaminya itu awalnya normal-normal aja coy. Komunikasi baik, semuanya berjalan baik antara Christine, Michael, dan anak angkatnya ini si Natalia. Ya intinya si Natalia ini bener-bener kayak anak kecil normal pada umumnya. Tapi suatu hari kenormalannya itu terpatahkan. Jadi pada saat itu si Christine ini, ibu angkatnya Natalia, itu tuh gak sengaja ngeliat Natalia. Loh, kok si Natalia ini udah tumbuh rambut di bagian intimnya. Sedangkan itu tuh mustahil tumbuh di anak sekecil Natalia ini. Nah, dari situlah itu awal mula kecurigaan si Christine ini dengan anak angkatnya si Natalia ini coy. Lama-kelamaan nih, si Christine ini nemuin hal-hal aneh lagi di dirinya Natalia. Ternyata si Natalia ini anak kecil yang dia tahu umur 6 tahun itu tuh kok udah ngalami menstruasi. Padahal kalian semua juga tahu kan kalau menstruasi itu gak mungkin dialami sama anak sekecil itu. Oke, lanjut ya. Dan perlu kalian ketahui lagi nih coy, antara Christine, suaminya si Michael, dan anak angkatnya Natalia itu sebenarnya sering terjadi cekcok antar mereka.
Si Natalia ini sering kali ngancem bakal menusuk ibunya dan ayah angkatnya ini, si Christine dan Michael. Dan dia berencana menusuk Christine dan Michael itu pada saat mereka tertidur. Nah, penyebabnya apa itu juga nggak tahu kenapa. Mereka juga nggak tahu kenapa si Natalia ini kok kayak gitu. Nah, parahnya lagi ternyata si Natalia ini itu pernah ngedorong si Christine dan Michael ke pagar listrik. Bahkan sampai suatu hari si Natalia ini pernah ketahuan berdiri nih di dekat kopinya si Christine. Ketahuan nih sama si Christine, ibu angkatnya. Didatengin sama si Christine, terus si Christine ini nanya, "Kamu lagi ngapain?" Terus dijawab nih sama si Natalia, "Aku lagi nyoba untuk meracunimu." Nah, otomatis si Christine ini ibu angkatnya langsung kaget. Dan ternyata si Natalia ini dia tuh lagi nuangin cairan pemutih ke dalam minuman kopinya Christine. Ini sih BBB, bukan bocil biasa coy. Oke, lanjut. Nah, si Christine ini juga bilang nih, jadi suatu hari si Natalia ini anak angkatnya dia tuh bikin tulisan, terus ada gambarnya gitu kan. Nah, tulisan bergambar itu menceritakan bahwa si Natalia itu ingin kali ngebunuh keluarganya si Christine. Dan ngerinya lagi, si Natalia ini nih, dia itu punya rencana kalau dia berhasil ngebunuh keluarganya Christine nih, si Natalia ini bakal ngebungkus korbannya dengan selimut yang ada dan berencana meletakkan mereka itu di halaman belakang rumah. Pokoknya kata si Christine itu ada aja tingkah si Natalia ini setiap harinya, dan tingkahnya itu bener-bener gak kayak anak kecil pada umumnya nih. Dan si Christine ini mikir juga ini pasti ada yang gak beres nih sama anak ini. Christine juga bilang kalau si Natalia ini ternyata sering kali berdiri di atas Christine dan Michael pada malam hari coy. Yang ujung-ujungnya buat mereka berdua ini gak bisa tidur gara-gara si anak ini. Karena menurut dia saking ekstrimnya ini anak gak kayak biasanya, si Christine ini akhirnya mutusin buat nyembunyiin dan nyingkirin semua benda-benda tajam yang ada di rumahnya kayak pisau atau apapun buat mengantisipasi supaya gak ada kejadian-kejadian yang gak mereka inginkan. Dan si Natalia ini dia tuh pernah ngelompat dari mobil yang lagi jalan. Ini anak kayak akrobat ya. Terus dia juga pernah ngolesin darah dia itu di cermin. Jadi kalau ada tangannya luka atau gimana, darahnya itu dia oles-oles di cermin. Dan masih banyak lagi yang dia lakuin. Oke, lanjut. Akhirnya suatu hari si Christine ini, ibu angkatnya Natalia, itu tuh bener-bener naruh curiga yang dahsyat buat si Natalia ini. Dia tuh berpikir, kayaknya si Natalia ini bukan anak-anak lah. Karena gak mungkin anak-anak udah ngalami menstruasi. Dia juga punya feeling kayaknya si Natalia ini anak yang udah dewasa. Karena dia juga tahu si Natalia ini kan pertumbuhannya itu gak wajar ya. Bisa dibilang dia tuh kayak kate atau kerdil. Tapi pada saat itu yang dia tahu Natalia ini masih berumur 6 tahun. Akhirnya karena udah gak tahan nengokin Natalia, dia udah naruh kecurigaan juga sama Natalia. Christine dan suaminya Michael nih, mereka mutusin buat ngajukan permintaan ke pengadilan untuk ngebuktiin nih kalau anak angkatnya si Natalia ini itu tuh sebenarnya bukan seorang anak kecil, melainkan anak yang udah dewasa. Nah, tujuan lain si Christine ini itu supaya si Natalia ini dikasih perawatan untuk kondisi mentalnya, karena tingkah dia itu bener-bener gak kayak anak-anak pada umumnya. Akhirnya permintaan Christine dan Michael ini diterima, dan hasilnya berdasarkan pemeriksaan menyeluruh nih, Pengadilan Tinggi Marion County, Indiana menyatakan bahwa ternyata memang benar si Natalia ini sebenarnya bukan anak kecil, melainkan dia ini sebenarnya seorang wanita yang sudah berumur 22 tahun. Parah nggak tuh? Dia tuh ngakunya 6 tahun, setelah diperiksa ternyata dia itu wanita dewasa udah 22 tahun. Pantes aja dia tuh udah menstruasi kan?
Otomatis dugaan Christine itu benar nih anak bener-bener ada yang gak beres nih. Setelah tahu semuanya, akhirnya si Natalia ini mendapat perawatan psikologis. Dan Christine beserta Michael, suaminya, mereka mutusin buat nyewa sebuah apartemen untuk si Natalia ini ke depannya. Dan itu disewakan sekitar tahun 2012. Setelah udah beberapa lama berlalu, akhirnya si Natalia ini selesai nih perawatan. Dia tinggal di apartemen yang disewain Christine dengan supervisi dari petugas pelayanan kesehatan pada saat itu. Saking baiknya nih orang tua angkatnya, si Christine dan Michael, mereka itu ngebuatin si Natalia ini KTP dan nomor keamanan sosial. Mereka itu berharap kalau si Natalia ini bisa berubah dan bisa ngejalani hidupnya kayak wanita dewasa pada umumnya. Tapi pada tahun 2013 nih, si Natalia ini gak ada akhlak buat owner lagi dia. Sampai akhirnya dia itu diusir nih sama pemilik apartemennya. Memang bandel kali anak ini. Terus dengan baiknya lagi, si Christine dan Michael ini nyewain lagi apartemen baru buat si Natalia di Lafayette, Indiana. Buat tempat tinggal si Natalia yang gak ada akhlak ini coy. Supaya hidup dia tuh enak dan gak jadi gelandangan. Nah jadi selama mereka berpisah nih, komunikasi antara Michael, Christine, dan si Natalia ini itu tuh berjalan dengan baik. Baik-baik aja semuanya walaupun mereka udah pisah rumah. Bahkan memang saking baiknya si Christine ini, dia tuh ngedaftarin si Natalia ini untuk kuliah dan belajar tentang kosmetik. Ya siapa tahu si Natalia ini bisa berubah kan coy. Karena dengan kuliah ini dia tuh ada kegiatan, terus dia terus nerima kebaikan Christine, mereka berharap si Natalia ini berubah. Tapi tiba-tiba suatu hari si Christine ini menghilang gitu aja tiba-tiba. Dia pergi dari apartemen tanpa pamit sama siapapun. Nah dari situ komunikasi antara Christine Michael dan si Natalia anak angkatnya itu terputus. Sampai di tahun 2014 nih, kasus Natalia dengan keluarga Christine itu kembali dibuka. Ternyata dengan tuduhan bahwa si Christine ini dan Michael telah meninggalkan si Natalia ini sendirian tanpa pengawasan. Nah dari situlah si Christine dan suaminya Michael itu kena kasus tentang penelantaran anak. Bahkan pada saat itu si Natalia ini muncul dan dia itu memberi kesaksian dan menuding si Christine dan Michael kalau mereka ini memang menelantarkan si Natalia ini dan pergi ke Kanada. Nah tapi si Christine pada saat itu bilang, media menggambarkan aku sebagai penelantar anak. Padahal gak ada anak kecil di sini. Si Natalia itu adalah seorang wanita dewasa yang udah 22 tahun. Dia menstruasi, punya gigi dewasa. Semua dokter itu juga udah ngonfirmasi kalau si Natalia ini punya gangguan kejiwaan yang hanya didiagnosa untuk orang dewasa. Aku ini gak nelantarin siapapun, aku pindah ke Kanada itu untuk ngurus putraku yang lagi sekolah. Dan kata Christine, tuduhan itu benar-benar ngerusak dirinya dan suaminya. Akhirnya kasus ini itu ngebuat si Michael dan Christine ini ditahan selama kurang lebih 5 tahun. Nah 5 tahun kemudian nih tanggal 19 September 2019, si Christine dan suaminya ini akhirnya bebas nih setelah ngasih uang jaminan. Tapi sementara keberadaan si Natalia anak angkatnya itu tuh sama sekali nggak diketahui lagi di mana si Natalia ini berada. Pokoknya si Natalia ini kayak udah hilang aja gitu, nggak ada kabar sama sekali. Jadi pada saat itu si Christine dan suaminya Michael itu tuh punya kekhawatiran tentang si Natalia ini. Tentang hilangnya keberadaan Natalia. Yang mereka takutkan itu si Natalia ini takutnya dia tuh ngulangi kesalahannya lagi. Dia nyamar jadi anak kecil lagi. Terus dia diadopsi lagi nih sama keluarga lain untuk ngulangi perbuatannya. Itu tuh yang paling ditakutkan sama si Christine dan suaminya Michael. Jadi mereka tuh bener-bener takut kali ada kejadian-kejadian yang gak diinginkan. Nah itulah tadi kisah yang cukup menyeramkan yang terjadi di keluarganya Michael dan Christine. Alih-alih ngadopsi anak supaya nambah anggota keluarga, supaya keluarganya bahagia, malah ngebawa petaka gara-gara si Natalia ini. Mudah-mudahan aja si Natalia ini berubah ya coy, dimanapun dia berada. Mudah-mudahan dia tuh gak buat ulah lagi. Kira-kira dia ada di mana ya sekarang coy?
Oke lah cuy, kalau kalian punya pendapat tentang video ini, tentang kasusnya si Natalia ini, atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku selanjutnya, kalian boleh komen di bawah ya. Buat kalian yang udah menonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezine. Assalamualaikum.